wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kelompok saya buat sebelumnya. Di sini kami mengambil kelompok usia yaitu balita 5-6 tahun. Dan topiknya yaitu lingkungan, tanamanku, dan sayur-sayuran. Tujuan pembelajaran: 1. Anak mengenali adanya Tuhan, anak mengenal ciptaan Tuhan, anak menghargai alam dengan cara merawatnya, anak menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup, anak mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, anak berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan fisik, anak mampu menggunakan benda-benda dan lingkungan sekitar sebagai sarana bermain, mengenali dan memahami berbagai informasi yang ada di sekitarnya, anak mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya secara lisan, melatih kebiasaan kolaborasi dalam kegiatan berkelompok, peduli dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sekitar, mengenal teknologi pertanian dan cara menggunakannya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu gambar tomat, uang mainan, buku tulis, alat tulis, lembar kerja anak, kartu huruf, kartu angka, kertas HVS, pola gambar tomat, krayon, pensil warna, pewarna makanan, botol aqua gelas, dan alat masak-masakan. Langkah kegiatan: 1. Pembukaan. Penerapan SOP pembukaan, ice breaking, berdiskusi tentang tomat. Proses saintifik: 1. Memberikan kalimat pematik supaya anak bertanya. 2. Diskusi seputar sayur-sayuran yang ada di rumah. 3. Menyebutkan bentuk, warna, dan buah tomat. Inti area baca tulis, invitasi 1, aku bisa menulis kata tomat. Cara bermain, anak menyebutkan kata tomat yang ada di papan tulis. Kemudian, anak dikenalkan dengan huruf awal kata tomat dan menuliskannya di buku. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan di invitasi 1 ini, yaitu buku tulis, alat tulis, kartu huruf, dan lain-lain. Invitasi 2, ada beberapa tomat yang berwarna merah. Cara main, anak diberikan lembar kerja lalu menghitung jumlah gambar tomat yang berwarna merah. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu lembar kerja anak dan alat tulis. Invitasi 3 yaitu aku bisa menjadi penjual dan pembeli sayur tomat. Cara bermainnya, anak akan bermain peran menjadi penjual dan pembeli sayur tomat. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu tomat, uang mainan, kertas, pensil, alat masak-masakan. Istirahat: 1. Makan dan bermain di luar. Refleksi: 1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan, bersikap ingin tahu tentang kegiatan hari ini, diskusi kembali kegiatan main yang sudah dilakukan anak, menguatkan konsep yang dipastikan anak dari hasil bermain, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya, memberikan reward atas hasil yang dicapai anak hari ini. Yang terakhir, ice breaking. Penutup: 1. Mencuci tangan setelah kegiatan dan toilet training. 2. SOP kegiatan penutup, motivasi, baris, berdoa, dan salam. Rencana asesmen: 1. Checklist, 2. Catatan anekdot, 3. Hasil karya. Baiklah, sampai cukup sekian saya menjelaskan hasil dari tahapan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bu Guru mau tanya, siapa yang di sini suka makan sayur? Saya Bu. Oke, Alhamdulillah ya, banyak yang suka makan sayur. Sayur apa yang kalian suka? Sayur kangkung, bayam, wortel. Wah, siapa sih yang biasanya masak sayur-sayuran di rumah? Ibu. Oke, betul sekali. Kemudian sayur itu biasanya ditanamnya di mana? Apakah di sawah, atau di sungai, atau di kebun? Ya, benar. Pintar-pintar ya anak ibu. Sayuran itu ditanamnya di kebun. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk kita mengambil atau memetik sayuran itu? Ya, ketika sudah matang atau ketika sudah masak. Kalau sayurannya itu masih kecil, contohnya terong. Terong itu kalau bentuknya masih kecil dan warnanya itu masih hijau, itu berarti tandanya terong itu belum matang. Tapi kalau terongnya sudah warnanya ungu, berarti terong itu sudah matang dan siap untuk dipetik. Ya, kemudian saya mau tanya nih, siapa yang tahu ini namanya sayur apa? Ya, benar sekali, namanya adalah sayur tomat. Bentuknya seperti apa ini? Bentuknya bulat, seperti bola.
sayur tomat ini warnanya apa anak-anak? Warnanya orange ya. Ada juga yang warnanya merah. Siapa yang suka sayur tomat di sini? Wah, Masya Allah. Kita harus rajin makan buah dan sayur ya supaya sehat. Anak-anak tahu tidak bagaimana rasa sayur tomat ini? Asam. Mungkin beberapa ada yang asam tapi juga ada yang manis. Nah, coba anak-anak, bagaimana cara kita menyebutkan nama dari buah ini? Tomat. Tomat ini terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari 5 huruf. Apa saja? T, O, M, A, T. Tomat. Huruf apa yang ada di awal dari kata tomat? Huruf pertama dari kata tomat adalah huruf T. Kemudian huruf keduanya adalah huruf O. T-O, to. Huruf yang ketiga adalah huruf M. T-O, to, M. Tom. Huruf yang keempat adalah huruf A. T-O, to, M-A. Toma. Dan yang terakhir adalah huruf T. T-O, to, M-A, ma, T. Tomat. Ya, coba Bu Sevi tanya. Andika, huruf yang terdapat pada kata tomat, huruf pertamanya adalah huruf T. Benar sekali. Kemudian, Sinta, huruf terakhir dari kata tomat adalah huruf? Ya, tepat sekali, huruf T juga. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan. Di sini Bu Guru sudah mempunyai 5 buah tomat. Dan tomat yang berwarna hitam ini Bu Sevi umpamakan sebagai tomat yang busuk ya. Coba sekarang kita hitung dulu ada berapa tomat yang Bu Sevi punya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tomat. Coba kita ulangi sekali lagi ya, anak-anak yang menghitung. Bu Sevi yang mengarahkan. Yo, 1, 2, 3. Ada berapa jumlah tomat yang Bu Sevi punya? 5 tomat. Tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian, coba perhatikan anak-anak. Tadi Bu Sevi menjelaskan bahwa tomat yang hitam ini adalah tomat yang busuk. Jadi, jika Bu Sevi mempunyai 5 tomat dan 2-nya itu busuk, maka buah kalau sudah busuk itu harusnya diapakan anak-anak? Dibuang. Jangan kita makan kalau sudah busuk. Jadi, tomat yang bisa kita makan ada berapa? Ada dari 5 ini ada 2 yang busuk. Maka yang 2 ini kita buang, kita tutupin. Jadi tinggal berapa tomatnya? 1, 2, 3. Ada 3 tomat. Jadi dari tomat yang masih bisa dimakan ini dan tomat yang sudah busuk, ada 2 tomat busuk dan 3 tomat yang masih segar. Mana yang lebih banyak? Yang busuk atau yang segar yang lebih banyak? Yang segar, tepat sekali. Yang segar lebih banyak, sedangkan yang busuk lebih sedikit. Karena 3 dibandingkan dengan 2 itu lebih banyak 3. Kalau yang lebih sedikit, mana? Lebih sedikit tomat segar atau lebih sedikit tomat yang busuk? Yang mana yang lebih sedikit? Ya, benar sekali Adi. Yang lebih sedikit adalah tomat yang busuk, karena hanya 2, sedangkan yang segar itu ada 3. Masya Allah, pintar-pintar sekali ya anak murid Bu Guru. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita mau membeli tomat, kita belinya di mana anak-anak? Di pasar. Nah, Bu Sevi contohkan Bu Sevi sebagai seorang penjual tomat ya. Bu Sevi akan seperti ini. Ayo silakan dibeli tomatnya Ibu. Tomatnya masih segar-segar. Ini baru diambil dari kebunnya langsung. Silakan Bu, tomatnya 1 kilonya 10.000. Silakan dibeli. Itu contoh sebagai seorang penjual tomat. Jadi kalau dilihat dari contoh Bu Sevi tadi, tugas dari seorang penjual itu apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Tadi Ardi menjawab tugasnya adalah menjual dagangannya, Bu. Ya, benar sekali. Terus tadi si Ucup bilang tugasnya itu promosi, Bu. Iklan. Benar juga. Sebagai seorang penjual itu harus promosi, harus iklan ya. Harus cerewet untuk menjualkan dagangannya supaya banyak yang beli. Kemudian kalau misalnya seorang pembeli itu dia cara bertanya kepada penjualnya bagaimana anak-anak? Bu Sevi contohkan ya. Kalau misalkan Bu Sevi sebagai seorang pembeli, ini tomatnya berapaan Pak? Ini tomatnya masih seger nggak Pak? 1 kilonya berapa harganya? Nah, jadi kalau misalkan kita menjadi seorang penjual atau menjadi seorang pembeli, kita itu tetap harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Tidak boleh meremehkan ya, tidak boleh meremehkan satu sama lain, baik itu penjual maupun pembelinya. Kalau kita sebagai seorang penjual, kita harus berjualan dengan sopan juga. Silakan Ibu dibeli, silakan tomatnya murah, tomatnya segar. Dan sebagai seorang pembeli, kita juga harus sopan menanyakannya. Berapaan harganya Pak?
Kemudian kalau bisa kita jangan nawar ya anak-anak. Kalau sudah ada harga segitu, kalau misalkan uang kita cukup, kita nggak usah nawar ya, langsung saja. Berapa tomatnya Pak 1 kilonya? Kalau misalkan kebetulan tomatnya itu busuk-busuk ya, lebih baik kita meninggalkan saja, tidak usah membeli, tapi tidak usah mencela ya, tanpa mencela. Nggak perlu kita berbicara, tomatnya busuk-busuk kok dijual Pak. Nggak perlu ya. Jadi kita membeli di tempat lain saja, tapi tidak usah mencela dagangan dari penjual tersebut. Anak-anak, kenapa sih kita harus banyak makan sayur? Karena sayur itu bergizi dan sehat ya untuk badan kita. Kemudian kalau tomat itu mengandung banyak nutrisi dan vitamin C. Vitamin C itu berfungsi untuk apa, anak-anak? Ya, benar sekali, untuk kesehatan mata. Selain itu, tomat juga bagus untuk kesehatan kulit, supaya kulit kita ini cerah dan juga bagus untuk jantung. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita memakan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kalau kita memakan tomat. Jadi jangan lupa anak-anakku, kita harus rajin dan harus suka untuk makan buah dan sayur. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa anak-anak, rajin-rajinlah makan buah dan sayur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.